setiap manusia. Itu bagaimana kita bisa, ini bisa nih, kecilin, ya. Diginiin aja, ya. Ya itu bagaimana, berarti ini nggak bisa pakai ini ya, kamu yang ini kan di sini. Dia kan buka ini, bisa? Oh bisa ya, oke. Back, oke. Nah saudara katakan sama-sama, menang atas setiap masalah kehidupan. Nah saudara saya tahu kadang-kadang ketika berkhotbah kita kadang-kadang tuh nggak enak. Beberapa tempat Tuhan suruh khotbahnya ini. Dan mama saya bilang, kamu khotbah ini serius. Nanti orang belum tentu suka loh. Saya bilang, ya saya nggak peduli. Karena buat saya berkhotbah kita harus mengkhotbahkan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Somehow pesannya enak, somehow pesannya teguran, somehow pesannya yang nggak enak. Saya ngomong sama mereka, saya pendeta yang nggak pernah takut dalam artian lu mau ngundang lagi syukur nggak juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya sama dengan tadi Ibu Pendeta yang khotbah sini, we don't expect anything dalam melayani. Karena saya percaya itu sebabnya sampai hari ini kemanapun saya pergi pelayanan, I never expect anything. Saya bersyukur di Surabaya ini, saya katakan sama Anda bahwa saya cukup banyak tempat, saudara. Sampai orang bilang, kenapa lu pilih Klampis? Because I preach, saya bilang, saya melayani because of, it's not by invitation. Bukan depend on invitation, tapi depend on relation. Nah karena saya punya relation yang baik sama Bu Jun, saya berkhotbah di situ. Jadi intinya sederhana, saudara. Saya bulan depan datang lagi Bu Jun, tapi saya undang oleh ini apa? Kenjeran GBI apa itu? Goshen. Nah, saya di Goshen dari pagi sampai malam karena dia minta saya dari pagi kebaktian 1 sampai selesai di Kenjeran. Lalu habis itu saya ke Solo, ada 4 hari seminar hamba Tuhan di beberapa tempat. Lalu akhirnya nanti saya ada miracle worship miracle night di Pak Obaja Tanto, GBI Keluarga Allah. Nah lalu bulan depannya lagi saya ke sini lagi. Bulan April. Jadi saya bilang ya nggak apa-apa lah. Ya saya bersyukur sama Tuhan. God is so good, saudara. Nah, anyway, saudara bicara tentang menang atas setiap masalah kehidupan. Saya percaya bahwa setiap kita manusia nggak ada yang hidupnya nggak pernah hadapi masalah. Saya mau tanya, dari Anda kecil sampai sekarang bahkan pendeta, pernah nggak Anda nggak ada masalah? Angkat tangan, saudara. Saya pikir semua pasti kena masalah. Ya entah masalahnya dari orang lain yang buat masalah sama kita, kita yang bermasalah sendiri, kita yang jadi masalah. Tapi ya saya nggak tahu, yang jelas dalam hidup ini manusia tidak pernah mengalami masalah. Bahkan dari kecil dia sudah mengalami masalah, saudara. Kalau kita sudah mati pun masih bisa masalah, saudara. Contohnya, saudara, semuanya ada masalah. Bahkan orang yang sudah mati pun ada yang ninggali utang buat masalah, ada yang ini, ada yang ini. Pokoknya dari hidup, dari bayi sampai dewasa, bahkan sampai mati, kadang-kadang masih bisa muat masalah. Dan masalah yang terjadi di dunia ternyata beraneka ragam. Ada yang orang masalahnya ekonomi, ada orang yang masalahnya pekerjaan, ada yang masalah pendidikan, masalah keluarga, kesehatan, masalah yang lain-lain. Intinya adalah semua kita pasti hadapi masalah, saudara. Nah tidak jarang terjadi bila ada masalah melanda kita, maka akan ada 3K. Bahkan kalau boleh saya tambahkan K yang keempat. Yang pertama ada ketakutan. Yang kedua kekhawatiran, lalu kelelahan. Akibatnya kematian. Dan ini pasti terjadi, saudara. Tekanan merasa begitu berat. Banyak juga yang akhirnya menjadi panik. Nggak tahu apa yang mereka harus lakukan, saudara. Berapa banyak saudara juga ngalami hal ini. Atau Anda nggak ngalami, tapi Anda lihat orang lain, orang di sekitar Anda, keluarga Anda, bahkan teman-teman Anda, mereka seperti itu. Ketika mereka ngalami masalah, mereka akan mulai ketakutan. Mereka akan mulai kekhawatiran. Dan mereka akan ngalami lama-lama karena takut, khawatir. Akhirnya mereka kelelahan, saudara. Dan tidak jarang mereka mengalami akhirnya kematian rohani, jasmani, dan sebagainya. Nah pagi hari ini yuk kita belajar sama-sama. Ada sebuah kebenaran yang akan bisa memerdekakan kehidupan saudara. The truth that will set you free. Ada sebuah kebenaran, kalau Anda tahu ayat ini, saya jamin saudara, maka saudara pasti akan mengalami sebuah kemenangan yang luar biasa. Menurut saya, ketika Anda berkata, gimana caranya kita bisa mengatasi semua masalah, ketakutan, kekhawatiran, kita bisa menang nih atas semua masalah kehidupan. Sebenarnya buat saya nih secara pribadi, kamu boleh baca dari Kejadian sampai Wahyu, 1 ayat aja cukup. Kalau Anda benar-benar paham ayat ini, Anda ngerti ayat ini, buat saya 1 ayat cukup, Anda bisa menang, saudara. Nah ayatnya juga bukan ayat yang sangat-sangat gimana, ayatnya biasa dan semua orang tahu, saudara, ayat ini.
Yuk kita baca sama-sama sahabat. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Terima kasih, Pak. Nah, saudara, ketika saya baca ayat ini, Roh Kudus memberikan sebuah revelation dalam hidup saya bagaimana saya bisa merangkumkan ayat yang panjang ini dengan sebuah kalimat, sebuah kata, sehingga Anda bisa gampang sekali untuk mengingatnya. Dan saya berdoa biarlah revelation ini membuat Anda bisa ngerti. Dan Tuhan berkata, nah ada rumusnya. 1 Korintus 10 ayat 13, ternyata secara matematika itu ada rumusnya. Rumusnya apa? Rumusnya sederhana sekali. Ingat ya, dikatakan seperti ini, saudara. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Yang kedua, tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Allah setia, dia nggak akan membiarkan dirimu dicobai lebih dari kekuatan kita. Dan kalaupun dia izinkan Anda masuk dalam pencobaan, dengar baik-baik, dia sudah sediakan jalan keluar. Nah, kalau saya simpulkan ini, saya percaya Anda setuju bahwa sebenarnya ada rumus yang akan membuat kita dengan gampang selalu ingat. Pokoknya ingat aja, ini rumusnya. Yaitu apa, saudara? Ini, saudara. Nah, saudara, dalam matematika, Anda akan tahu kata ini, saudara. Kalau ini lebih kecil, kalau ini lebih besar. Nah, sebenarnya rumus daripada 1 Korintus 10 ayat 13 adalah pencobaan lebih kecil atau sama dengan kekuatan kita. Yang ngerti katakan amin. Udah pokoknya ingat aja ini. Kalau 1 Korintus 10 ayat 13 berkata apa? Yaitu pencobaan yang kamu alami lebih kecil atau sama dengan daripada kekuatan kita. Berapa banyak seorang yang percaya dia setia dan adil. Saudara, tidak ada bapak yang ngasih tugas kepada anaknya dan dia tahu anaknya nggak sanggup. Contoh misalnya, saya nggak percaya saudara, papanya Dilan, papanya Brian atau siapapun ngomong gini sama dia. Hei sini kamu angkat pipa ini, pindai. Oh dia masih kecil, dia nggak bisa. Gak mungkin. Atau waktu dia, misalnya Brian masih kecil nih, masih kecil banget, tiba-tiba papanya bilang ini, sini kamu beneri genteng, itu genteng bocor. Itu nggak mungkin saudara. Kenapa? Bapak yang masih bisa berbuat salah, tahu gak akan ngasih tugas kepada anak yang dia tahu bahwa anaknya gak bisa menyelesaikan tugas itu. Berapa banyak seorang yang percaya, apalagi Bapak kita yang di sorga, saudara. Jadi ketika saya baca ini, saya renungkan, saya menemukan bahwa pencobaan yang Anda dan saya alami, rumus matematikanya adalah pasti lebih kecil atau sama dengan paling tinggi, saudara, daripada kekuatan kita. So kalau Anda nangkep rumus ini, Anda jadikan itu sebuah revelation dalam kehidupan Anda. Semua masalah yang Anda hadapi, Anda akan berkata, tenang, gak usah takut, lebih kecil kok dari kekuatan kita. Ada amin, saudara. Tiba-tiba ada masalah ekonomi, 2023 begitu banyak hamba Tuhan ngomong tentang masa kesukaran lah, inilah semualah. Saya percaya, saudara, saya nggak ngomong itu salah. Tapi saya nggak akan terlalu banyak ngomong itu. Karena terlalu banyak ngomong itu membuat Anda khawatir. Membuat Anda dengar ya, semua yang Anda dengar apapun, begitu rekam otak Anda, itu akan jadi reaksi terhadap apapun dalam kehidupan Anda. Saya justru ngomong sama Anda nih, kalau Anda kebanyakan dengar nih, bahwa 2003 akan ngeri, akan krisis, akan ini, akan ini. Saya katakan semua pasti terjadi, semua pasti digenapi. Cuman Anda harus ngerti satu, bahwa Tuhan pasti akan buat perbedaan. As long kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan, kamu berjalan dengan Tuhan, Tuhan berkata akan terjadi the great shifting. Saya yakin sekali Yesaya 60 pasti akan terjadi. Gimana caranya? Ketika terjadi kegelapan, dunia dalam kegelapan, percayalah saudara, that is the great opportunity buat kita shine and rise, saudara. Ini adalah kesempatan buat kita. Orang akan berkata, gila gue gak punya proyek, lu kok dapat proyek terus? Karena kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena saya yakin Tuhan pasti buat perbedaan. Jadi saya ngomong sama orang-orang, terutama jemaat di tempat yang dimana Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kamu gak perlu takut, dari zaman dulu juga zaman Mesir, selalu Tuhan buat perbedaan. Selalu ada Goshen bagi anak-anak Tuhan. Anda gak perlu takut, dari zaman dulu juga krisis, dari zaman dulu juga masih kerusuhan, dari zaman dulu juga udah masalah banyak. Bahkan waktu pembuangan Babel, Anda lihat bagaimana Yeremia, Tuhan buat perbedaan. Anda lihat Ebed Melek yang nolong Yeremia
Karena Yeremia di zaman bangsa Israel hidup, di zamannya sendiri loh, nabi atas bangsanya. Raja-raja mau bunuh dia. Karena dia menubuatkan hal-hal yang jelek buat mereka. Dan mereka marah. Tapi Yeremia nggak peduli, dia harus sampaikan suara kebenaran. Akhirnya dia ditangkap, dimasukin ke sumur, nggak boleh kasih makan, nggak boleh kasih apa-apa. Ada seorang yang bernama Ebed-Melek ngomong sama raja, nyelamatin dia, saudara. Karena dia tahu orang ini benar, nggak layak masuk sini. Wong ini orang benar kok, kenapa dihukum? Lalu dia bela, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Yeremia bernubuat bahwa akan terjadi di mana Raja Babel akan datang dan menghabisi dan menawan setiap mereka. Gak ada yang percaya. Yeremia menyerukan suara pertobatan, gak ada yang mau. Bahkan Yeremia mau dibunuh. Apa yang terjadi ketika Raja Babel datang menyerang bangsa Israel? Semuanya masuk dalam pembuangan di Babel. Cuma 2 orang yang mengalami perubahan. Yang pertama Yeremia. Kenapa? Raja itu masuk dan dia ngomong, ini orang khusus, perlakukan dia dengan khusus. Bayangi, seorang nabi yang gak diperlakukan dengan baik di bangsanya sendiri, diperlakukan oleh musuh bangsanya dengan sangat istimewa. Bukankah itu tangan Tuhan? That is the great shifting, saudara. Dan saya tahu 2023 ketika saya berdoa, Tuhan kasih salah satunya, nak kamu akan lihat the great shifting. Akan aku lakukan. Great shifting itu apa? Kamu akan lihat ada 2 hal. Orang-orang yang sangat kaya akan habis dan jadi miskin tahun ini. Tapi orang-orang yang biasa kamu akan lihat jadi kaya raya. Itu akan terjadi great shifting. Yang kedua, kamu akan lihat orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, punya nama besar. Tiba-tiba dia jadi yang terdahulu. Jadi terkemudian. Dan kamu akan lihat orang-orang baru yang tidak dikenal orang, tiba-tiba dipakai Tuhan luar biasa. Jadi sekali lagi, ini akan terjadi di tahun ini. Justru buat saya, Anda nggak perlu takut. Tahun ini mau hadapi apapun, percayalah. As long as you walk with God. Saya jamin, saudara, semuanya akan Tuhan buat perbedaan. Saya bersyukur saya ngomong sama anak-anak, waduh gak usah takut, saya bilang. Baru-baru ini Januari, saudara, saya buat sebuah program baru di gereja kami, yaitu bedah gereja, saudara. Kami datangi ada satu gereja yang atapnya udah rusak total semua, kami perbarui, orang bilang kalian gila katanya. Kalian aja masih sewa gedung gereja, kalian banguni gereja orang. Lalu saya bilang, ya kita harus seperti itu. Ada amin, saudara. Dan itu yang kami lakukan. Di zaman pandemik orang bilang kalian gila, kami datangi beberapa ketua sinode, what we can help untuk gereja-gereja Anda yang di daerah yang kena pandemi. Kami bawa 4 beras, isinya semuanya, kami nolong banyak orang. Beberapa kemarin juga kita bantu, kita tolong ini dan semuanya. Kemarin saudara, saya beliin orang motor. Hamba Tuhan karena motornya sudah tahun 96, Honda Astra. Jadi udah jelek sekali. Lalu ketika diberkati, barusan tadi sama Pak Pendeta Lunglung di jalan, ada orang telepon. Saya transfer uang ya ke Pak Robert, kenapa ganti motor, saudara. Saya terlalu yakin bahwa Tuhan itu baik sekali, saudara. Tuhan baik, saudara, dia nggak pernah berhutang. Saya ngomong sama Tuhan, saya bersyukur bahwa Tuhan melakukan banyak hal yang ajaib dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan, saya pelayanan kemanapun, Anda jangan pikir walau saya diundang pendeta besar atau gereja ribuan segala macam, I never expect anything. Even tiket pesawat saya bayar sendiri, even ini, mereka bilang, nginap di mana? Saya ada apartemen di Surabaya, nggak usah takut. Jadi nggak perlu hotel, sayang. Lalu mereka tanya lagi, gimana ini? Saya pokoknya datang aja. Saya datang. Kami datang juga, kami nggak ngerepoti orang. Kami cari makan sendiri, kami ini sendiri. Kami setiap kali pasti ada trip ke luar negeri kemana. Saya sudah ngomong sama mereka, orang-orang yang ikut saya. Saya ngomong, oke, kita ke Malaysia. Oke, ada cruise 4 hari. 1 orang bayar sekian. Bayarnya bukan untuk saya. Untuk apa? Beli tiketmu sendiri, menginap hotel sendiri. Kita sekali datang 30 orang. Kasihan yang ngundang. Ngajak makan berapa 30 orang? Jangan nyusahin orang, saya bilang. Dan itu yang kami lakukan sampai hari ini dari belasan tahun yang lalu. Pak Pendeta Lunglung ini selalu ikut saya dia. Sering banget, setia banget. Kemana-mana dia ikut terus. Dan dia tahu semua. Dan itu yang kami lakukan. Jadi saudara gak usah takut mau masalah ekonomi, masalah apapun. Ini firman Tuhan, ini rumusnya. Pencobaan lebih kecil sama dengan kekuatan kita. Jadi kalaupun pencobaan itu sampai pol-pol beratnya, tetap sama kok kita bisa mengatasinya. Nah kalau Anda pegang firman ini, udah gak usah takut masalah apapun. Mau tahun depan krisis, mau tahun ini krisis, mau apapun. Pokoknya apapun yang terjadi, itu lebih kecil sama dengan kekuatan kita. Nah jadi Anda tangkap aja firman ini. Ingati baik-baik.
Masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu rumusnya lebih kecil sama dengan kekuatan kita. Jadi ngapain kita takut? Why you so worried? Saudara, kamu begitu khawatir, begitu takut. Kenapa? Karena kamu nggak ngerti firman ini. Satu ayat ini cukup. Pencobaan lebih kecil sama dengan kekuatan kita. Kalau dia kebalik lebih besar, wah mati kita, pasti habis kita. Tapi Tuhan baik, dia memberikan sebuah rumus dalam 1 Korintus 10 ayat 13 buat setiap kita, saudara. Jadi percayalah saudara, kita bisa mengatasinya. Karena Tuhan ngomong, you are more than conqueror. Kita lebih dari pemenang. Percaya kata saya, Tuhan itu ya sudah tetapkan kita jadi pemenang. Jangan ngomong, aduh aku gimana kalau ini masalahnya berat, wah ini krisis, bisnis saya gimana. Saya terlalu yakin Tuhan selalu buat jalan keluar. Raja Daud berkata, dari dulu aku muda sampai tua, gak pernah lihat orang sungguh-sungguh minta-minta. Gak ada, sir. Kamu lihat burung pipit di udara, kamu lihat ini, Tuhan pelihara semuanya. Jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Bahkan saya berani katakan, kalau bahkan kamu mengatakan bahwa kamu hamba Tuhan, kamu khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu gak kenal siapa yang kamu layani. Kamu gak kenal siapa yang kamu sembah. Saya yakin sekali, saudara. Bahkan Alkitab berkata, itu dicari oleh bangsa-bangsa lain yang gak mengenal aku. Tuhan khotbah dalam khotbah Matius 5, 6, 7, the teaching of Jesus. Berkali-kali dia ngomong, jangan khawatir. Jangan khawatir. Kenapa? Bapamu yang di sorga tahu apa yang kamu butuhkan. Kamu pikir Tuhan nggak tahu apa yang kamu butuhkan? Dia tahu semuanya, saudara. Setelah waktu masa pandemik, saudara, gereja kami ada di tengah kota. Itu Bu Jun keluarga datang. Dia tahu, saudara, gede di tengah-tengah pusat kota. 5.800 meter square. Bawahnya mall, semuanya ini tutup semua. Tinggal kita doang satu lantai di 5 itu. Dan bayar listriknya mahal sekali, servisnya kaliin aja 5.800 meter square. Ada lift 2, saudara. Dan servisnya, maintenance-nya berapa, saudara? Masa pandemik, orang pikir jemaat kita banyak sekali. Enggak juga. Dan mayoritas orang biasa, sederhana. Tapi gimana kita bisa survive, bahkan kita jadi berkat? Saya yakin satu hal, pencobaan yang kita alami lebih kecil sama dengan dari masalah kita. Oh, saya dilokno orang, saudara. Ngapain maksa diri di situ? Apalagi masa pandemi, kan online. Kalau nggak sanggup, pindah aja ke tempat lain yang lebih kecil. Gitu aja repot. Saya bilang sama mereka, ya nggak usah dengeri orang. Yang pertama, kita juga nggak minta sumbangan sama dia. Ya toh, ngapain kita takut? Kita nggak usah dengeri omongan dia. Karena hidup kita, gereja kita bukan tergantung bacot orang. Tergantung apa kata Tuhan tentang kita. Bagaimana hidup kita. Gitu aja kok repot. Pakai istilah yang biasa, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Benar nggak, saudara? Ngapain kamu mesti takut? As long if you with God, walking with God, kamu hidup dalam kebenaran. Sampai hari ini kita 3 tahun kita nggak pernah telat bayar sewa. Selama masa pandemik banyak gereja besar ngomong, mereka merumahkan full timer, gaji dipotong separuh. Saya bersyukur selama 3 tahun pandemi dan pasca pandemi sampai hari ini kita masih kasih THR full kepada semua full timer. Saya nggak ada isu, kenapa? Karena Pak Lunglung tahu, dia tahu bahwa saya pendeta, saya nggak ambil gaji dari gereja sampai hari ini. Karena dari belasan tahun saya melayani, mengembalakan, selalu saya punya pemikiran. Saya melayani, saya mau membuat sebuah konsep baru dalam pelayanan. Bagaimana kita datang ke gereja bukan apa yang kita dapat dari gereja, tapi apa yang kita bisa kasih yang terbaik untuk gereja, rumah kita. Saya selalu berdoa dengan keluarga saya, Lord bless me, jadikan aku pemberi terbanyak di rumahku sendiri. Pemberi terbanyak bukan berarti nolnya banyak, tapi persentasi yang kamu terima. Kalau kamu punya 1 miliar, kamu kasih 100, kamu cuma kasih 10%. Tapi kalau kamu punya 50 juta, kamu kasih 50 juta, kamu kasih 100%. Kamu kasih 50, 25 aja, kamu lebih banyak daripada orang kaya. Dan itu yang Yesus ngomong. Yesus ngomong, dua peser janda ini, dia memberi lebih banyak dari semua orang yang di sini. Kenapa? Dia memberi seluruh kehidupannya. So gak usah takut. Saya 1 tahun pertama ngomong sama istri saya, kita nggak bisa expect banyak, yuk kita ambil tabungan kita yang nabur duluan selama masa pandemi. Sampai hari ini, 3 tahun saudara, pandemik plus pasca pandemik, gereja kita survive. Kita bisa berkati orang. Tahun 2023 kita bongkar gereja orang saudara, yang bukan sinode kita. Nggak kenal pendetanya sebelumnya, tapi Tuhan taruh di hati saya, kita bedah gerejanya.
Dan gerejanya kita bongkar semua atapnya. Dia happy sekali, saudara. Dan saya ngomong sama mereka, the next month kita akan proyek yang kedua, bedah gereja yang kedua. Mereka bilang, gila pastor. Percayalah, saya bilang. Kita ini ngerjain apa yang Tuhan suruh. Pasti ada dananya. Dan sampai hari ini, saudara, Tuhan ajaib, saudara. Tuhan cukupi semuanya. Jadi apa? Saya punya prinsip. Masalah pencobaan apapun lebih kecil sama dengan kekuatan kita. Artinya kita bisa handle itu. Kita bisa atasi. Pertanyaan saya satu. Apakah Anda percaya bahwa apa yang firman Tuhan ngomong dalam ini rumusnya benar? Kalau rumusnya benar, gak usah takut. Jadi apa yang menjadi masalah Anda? Pasti Anda bisa. Nah, yang berikut yang saya mengajak Anda belajar, ini masalahnya. Kadang kita nggak tahu bahwa ada penghalang. Apa sih yang menjadi penghalang? Sehingga kita nggak mengalami kemenangan atas masalah kehidupan. Nah, sebenarnya saya yakin rumusnya benar. Amin, saudara. Saya mengajak Anda untuk sepakat dulu. Menurut Anda rumusnya benar nggak? Kalau rumusnya benar, kalau kita salah, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Betul nggak? Dan saya nggak ngomong bahwa Tuhan itu otoriter, tapi percayalah Tuhan selalu benar. Kalau sampai ini nggak terjadi dalam hidup kita, something wrong with your life. Nah, apa jadi penghalang? Ini yang pertama. Jelas dosa, katakan dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Jadi kalau Tuhan mau nolong kamu cepat, tangannya tuh gak kurang panjang, dia bisa nolong kamu. Bahkan Alkitab berkata, tangan kanannya ini yang akan memberi kemenangan kepada kita. Masalahnya cuma satu dibilang, bahkan telinganya bukan kurang tajam untuk mendengar seruan doamu. Saudara jangan pikir Tuhan gak dengar doamu. Tuhan gak tahu kamu nangis siang malam doa untuk pergumulan. Tuhan tolong lepasin aku dari jerat utang. Tuhan tolong aku punya masalah pergumulan keuangan. Tuhan tolong aku punya masalah pergumulan dalam pelayanan. Tuhan tahu. Cuman ayat ini menjelaskan dengan jelas. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu. Nah ingat, katakan sama-sama kejahatan. Itu yang membuat dia menyembunyikan diri kepada kamu. Saya mau nanya nih sama Anda, kalau Anda jeleki orang jahat gak? Nah itu saudara, jangan suka jelek-jelekin orang. Kalau Anda fitnah orang jelek, jahat atau enggak? Jahat, dosa jangan Anda pikir narkoba, free sex. Gua gak free sex, gua gak narkoba. Tapi mulutmu itu jaga saudara. Dengar loh, ini Alkitab yang ngomong. Saya ini khotbah kalau ngomong keras, saya gak main-main nih. Dengar ya, gak peduli Anda melayani sehebat apapun, gak peduli Anda serohani apapun. Kalau Anda gak bisa jaga lidah Anda, saya kasih tahu semua ibadahmu sia-sia. Itu Alkitab yang ngomong. Kamu mau pelayanan sehebat apapun, tapi kamu ngomongi orang. Kamu tahu gak sini? Jangan ngomong-ngomong ya. Sini dan gini. Kamu tahu gak? Oh iya. Satu gereja cuma 2 yang ngomong. Dia ngomong, oh ya aman. Lalu ini ngomong lagi, kamu tahu nggak? Ternyata sih itu tuh gini loh. Kamu jangan ngomong-ngomong ya. Oh iya 3 sudah saudara. Dari 3 ini masing-masing 1 lagi 6 saudara. Kayak amuba membelah dari 1, 2, 4, 8, 12, 18, 32. Jadi cepat sekali perkembangannya. Ujung-ujungnya saudara orang itu masuk ke gereja saudara. Dilototi orang semua. Padahal belum tentu benar. Saya mau nanya nih sama Anda. In case ya. In case ini ya maaf ya. Suami istri lah, katakanlah, ya saya nggak usah ngomong yang lain lah, nanti tersinggung. Intinya misalnya Pak Lunglung sama istrinya. Lalu tiba-tiba istrinya nih ngomong sama ibu, Bu tau nggak, kok Lunglung itu jahat loh, kok Lunglung tuh gini-gini. Padahal belum tentu benar. Padahal bisa jadi karena istrinya minta beli apa, nggak dibeliin ngambek saudara. Lalu ngomongnya beda, wah itu nggak perhatian lah, inilah, wah gimana aku sudah layani sebaik mungkin, masih nggak perhatian. Lalu tiba-tiba dia, kalau Lunglung masuk nih. Saya mau kasih tahu ya, dia bisa berpikir negatif loh tentang Lunglung. Padahal kebenarannya belum tentu. Makanya dengar ya, kamu dengeri apapun dari orang, kamu harus punya kebenaran satu. Apa yang kamu benar itu separuh, apa yang kamu dengar dari siapapun termasuk hamba Tuhan, itu baru separuh kebenaran. Jangan kamu langsung tak, oh berarti orangnya kayak gini. Saudara saya kasih tahu ya, itu jahat di mata Tuhan. Saya kasih tahu ya, kalau kamu menghakimi seorang yang jahat sekalipun, dia bertobat saudara. Sekali lagi, di hadapan Tuhan dia sudah bersih. Tapi kamu ungkit-ungkit ya, kamu jahat di mata Tuhan. Karena kamu lebih hebat dari Tuhan. Makanya ketika ada seorang pelacur bertobat, semua orang mau lempar dia dengan batu. Yesus bilang, siapa yang gak berdosa lempar duluan. Gak ada yang berani. Saudara. Tapi banyak hari ini, sebenarnya kita sudah ngerti. Kan ada pepatah,
Sesama biskota dilarang mendahului. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang, kamu tahu nggak pendeta ini? Pendeta itu gini loh, gini-gini kok. Kamu tahu nggak gini? Kenapa? Biar saingan hilang satu. Terus saya ngomong terang-terangan, banyak harusnya. Ketika kamu mendengar seorang pendeta, katakanlah jatuh dalam dosa. Harusnya hati kita sakit loh. Kenapa? Katanya tubuh Kristus. Makanya saya ngomong banyak orang, ayo kita doa, kenapa kesatuan tubuh Kristus? Dalam hati saya malaikat ngomong pret gitu saudara. Kenapa saudara? Lawang kamu saling menyakiti, saling melukai. Tapi kalau acara gede, KKR, ayo kita doa, wah kita sesama tubuh Kristus. Pret saudara. Kalau kamu sesama tubuh Kristus ya, ada satu tubuh yang terluka, ada satu tubuh yang susah, kamu support, kamu bantu. Saya ngomong sama pendeta-pendeta yang nangis di support. Kemarin ya, Pak Lunglung tahu ya. Saya didatangi pendeta, pastor, ada keyboard second nggak yang jelek-jelek nggak apa-apa. What? Ya keyboard jelek yang biasa aja. Lalu saya bilang, ya sebentar ya. Saya tanya pemusik saya, tolong dong cariin keyboard yang single keyboard yang ada ritmenya ada ininya. Ya. Oh ini ada nih murah PSR sekian. Saya lihat gila kamu ini mau keyboard mainan saya bilang. Dia bilang ya kata yang murah. Lalu saya lihat dia, wow bagus banget pastor. Wah hati saya hancur. Yang pastor ini aja ini cukup katanya. Saya dalam hati ya. Keyboard di tempat saya. Keyboard bagus dari keluaran Loral Darbana. Saya pun nggak akan mau main keyboard yang kayak gini. Kenapa? Ini keyboard mainan. Ini untuk rumah Tuhan loh saya bilang. Dia bilang daripada kita pakai gitar kopong. Saya lihat gerejanya. Oh sakno saudara. Lalu saya bilang sama Tuhan, gua mungkin nggak bisa memberkati gereja banyak. Tapi minimal gua maulah. Mulai kita cari gereja-gereja susah. Yang benar-benar atapnya hancur, kita bedah gerejanya, beneri atapnya, kasih plafon yang bagus. Supaya waktu mereka ibadah nggak rusak. Ya kendaraan mereka yang lama kita jual, kita ganti permajaan, ganti motor yang baru supaya mereka bisa melayani dengan baik. Lalu habis itu kita lihat lagi. Lah itu hati saya. Saya melayani 150 hamba Tuhan saya sebagai koordinator di Palembang. Setiap bulan mereka kumpul di gereja kami, kasih mereka makan, undang pembicara teman-teman untuk equip mereka. Sampai hari ini saya lakukan, udah 15 tahun lebih. Dan menolong mereka, memberkati mereka, gimana bisa nolong mereka, sekolai anak mereka sampai ke ITB. Jadi anak asuh saya banyak, saya punya anak asuh lebih dari 100 saudara, yang sudah kita sekolahin. Sampai hari ini termasuk jemaat. Kami lihat jemaat-jemaat yang susah, saya mulai tanya beberapa teman, ayo come on kita studi dia sampai tamat sekolah. Oke, sampai tamat. Dan sampai hari ini dia lulus, saya ngomong, gue gak minta lu balas budi sama saya, gue cuma minta satu, lu lakukan hal yang sama, ambil satu orang adopsi sekolah. Oke, kata pastor siap. Lalu itu terus kami kerjakan. Dan kami lakukan sampai sekarang, saudara. Jadi buat saya secara pribadi ya, kalau kita ngomong tubuh Kristus, jangan jahat sama tubuh Kristus. Saya cuma bayangin coba gereja-gereja yang kaya duitnya miliaran, dia bisa sisihkan aja 10% untuk tubuh Kristus yang lain. Dia mulai lihat, oh gereja ini kurang ini, dia berkati. Saya percaya, itu baru tubuh Kristus. Saya nggak ngomong minta, saya nggak minta, justru saya ngajak mereka, yuk sama-sama kita nolong gereja yang kecil. Yuk sama-sama kita bantu gereja yang susah. Bukan malah jahat, ngomongin ini semua. Saya sering ngomong sama beberapa anak rohani, kalau kamu jadi pendeta, jangan pernah ngomong jelekin orang lain. Apalagi jelekin sesama hamba Tuhan, gak boleh. Ada satu hamba Tuhan legendary. Di Indonesia punya nama besar, saya gak perlu sebut, di tahun 90 gak ada orang yang gak kenal dia. Waktu dia jatuh dalam dosa. Dia cerai sama istrinya. Lalu dia jatuh dalam dosa, dia dikeluari dari gereja karena disiplin dan semuanya. Saya nangis, saya sedih. Saya kenal baik. Lalu saya undang dia ke Palembang. Waktu saya undang ke Palembang, dia kaget. Bet, lu masih percaya sama gue? Gak ada orang loh yang mau ngundang saya kecuali lu. Ya gak apa-apa, saya bilang. Asal yang satu, Bapak udah bertaubat. Ya saya gak sebuti orangnya. Bapak udah benar-benar gak melakukan lagi. Ya kenapa gak bisa kasih kesempatan kedua? Yesus saja kasih kita kesempatan lebih dari 2 kali. Masa kita gak kasih kesempatan untuk orang lain? Siapa kita? Lalu akhirnya saya undang dia khotbah di depan hamba Tuhan, tapi dia cerita tentang kejatuhan dia segala macam. Sekarang semua gereja besar undang dia. Dan dia ngomong, setiap kali saya ngundang dia, dia pasti akan ikut. Kenapa? Saya ingat cuman kamu yang percaya gue waktu itu. Hari ini dia dipakai Tuhan lagi. Saya bersyukur, saudara. Padahal dulu gak ada yang mau, saudara. Semua nolak dia.
Saya bersyukur saya menjadi satu bagian yang dia ingat seumur hidup dia. Dan hari ini dia bersama dengan istrinya sangat baik sama kami. Sangat dekat. Nanti conference saya undang dia datang. Pokoknya apapun ya. Dia ngomong, "Bet, kalau kamu mah saya masih ingat selama hidup saya ingat." Dari kamu undang, akhirnya mulai orang-orang lain ngundang. Saya bilang ya gak apa-apa, saya bersyukur bisa jadi berkat saudara. Kita gak boleh jahat. Karena kalau kejahatan kita, dengar baik-baik, itu akan menjadi penghalang untuk kita mengalami kemenangan. Intinya gini deh, kita jadi orang jangan jahat. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Kamu berbuat jahat, kamu akan nuai kejahatan. Percayalah, kejahatanmu akan kamu tuai di hari yang akan datang. Tapi kamu berbuat baik, kamu akan lihat kebaikan akan datang dalam hidupmu. So, banyak berbuat baik, bukan berbuat jahat. 2023 kalau kamu mau survive, dengar kata saya, Tuhan ngomong, nak, banyak berbuat baik. Dan kami lakukan sampai hari ini. Saya kutip Madam Teresia, dia berkata seperti ini, if you cannot feed 1,000, feed 1. Dan itu yang kami lakukan. Saya ngomong sama jemaat, if you cannot feed 1,000, start 1. Mulai dari 1. Dan percayalah Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar. Jadi ini yang menjadi penghalang. Belajar dari the story of Imam Eli, Hofni, dan Pinehas. Apa yang mereka lakukan? Kehidupan Hofni, Pinehas. Dia adalah orang dursila, tidak mengindahkan Tuhan. Melanggar batas para imam, ayat 13. Mengancam melakukan kekerasan. Memandang rendah korban Tuhan. Melakukan dosa perzinahan dengan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Anda kalau baca ini menurut saya ini gak layak. Seorang imam malah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Ini yang membuat Tuhan jauh dari kita. Dia gak mendengar doa kita dan tangannya gak menolong kita dan memberi kemenangan. Nah ini yang terjadi. Sehingga mereka tidak mengikuti juga apa yang menjadi ketetapan dan peraturan yang dibuat oleh Tuhan. Baik oleh para imam maupun peraturan di bait Allah. Nah sekalipun sudah ditegur oleh ayahnya Imam Eli, mereka juga gak berubah. Bebal dan terus mengerus mengulangi kesalahan mereka. Dan kalau Anda baca the story daripada Imam Eli, ini adalah kekalahan terparah bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel dihabisin sama orang Filistin dan tabut Allah dirampas oleh Filistin. Dan mereka berkata untuk pertama kali keluar yang namanya Ikabod. Kemuliaan Allah telah undur dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara, bukan masalah tabutnya, tapi tabut merupakan sebuah representatif daripada kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dan Anda lihat setiap kali bangsa Israel berperang, mereka membawa tabut perjanjian dan selalu menang kalau ada tabut. Enggak pernah mereka mengalami kekalahan. Tapi hari itu mereka mengalami kekalahan yang fatal sekali. Yang pertama, tabut Allah dicuri, kemuliaan Tuhan undur dari Israel. Hofni, Pinehas mati. Bahkan Imam Eli mati, saudara. Semuanya tewas, semuanya mati. Dan bangsa Israel mengalami kekalahan yang luar biasa. Saudara, kalau saudara pelajari the story daripada raja-raja, bangsa Israel kalah sih, tapi kalahnya nggak parah kayak gini. Ini kalah terlak, saudara. Kalah parah, kenapa? Karena ini tadi, saudara, mereka berbuat jahat di mata Tuhan. Kejahatan mereka membuat tangan Tuhan nggak menolong mereka, sehingga tidak mengalami kemenangan. Telinga Tuhan nggak mendengar seruan bangsa Israel. Biasanya kalau Anda baca Hakim-Hakim, saudara, Anda melihat bagaimana Israel dikepung oleh musuh. Lalu mereka mulai berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan membangkitkan Hakim-Hakim. Tuhan membangkitkan orang-orang Gideon, Barak, Simson. Lalu mereka menang dan mereka aman 40 tahun ke depan. Mereka meninggalkan Tuhan lagi. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan dengar. Tapi kali ini Tuhan gak dengar doa mereka. Kenapa? Dosa. Mereka melakukan hal yang ngeri sekali. Nah saudara, ini yang paling ngeri. Kenapa? Anaknya pendeta, anaknya imam melakukan seperti ini, saudara. Saya gak menghakimi. Hari-hari ini juga saya melihat banyak kehidupan pendeta, anak-anaknya rusak, saudara. Dan hati-hati, kalau mereka tidak bertobat, maka akan Ikabod, kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah akan undur atas rumah Tuhan. Nah yang lebih parahnya Imam Eli. Imam Eli ini kan pemimpinnya, bapaknya dia. Harusnya bukan cuma nasihati, tapi menegur dengan tegas dan sebagainya. Nah, ketika Anda baca tentang the story daripada Imam Eli, kenapa Imam Eli kok gak berani negur, walaupun dia negur, tapi mereka gak berubah? Karena Imam Eli juga punya hal yang sama, punya dosa yang sama. Imam Eli adalah imam besar zaman itu.
ayah kandung dari Hofni Pinehas. Dia tidak berani menegur anaknya dengan sangat keras. Kenapa? Untuk buat kesalahan, bahkan berulang-ulang. Ternyata Imam Eli melakukan kesalahan yang hampir sama tercatat di ayat 29. Apa yang Imam Eli lakukan? Sama, saudara. Dia juga melakukan jahat di mata Tuhan. So, apa yang terjadi? Ketika dia melakukan yang jahat, anaknya melihat. Dan sekali lagi saya katakan makanya, saudara. Kamu melihat bagaimana anaknya, seperti itulah kualitas bapaknya. Yang setuju katakan amin. Saya harus ngomong ini terang-terangan. Seperti apa kehidupan anak Anda mencerminkan kualitas daripada orang tua. So, Anda sebagai orang tua punya tanggung jawab. Bukan cuma ngasih dia nafkah, kasih makan, kasih fasilitas. Tapi yang paling penting adalah mengajarkan mereka takut akan Tuhan. Mengajarkan mereka bagaimana harus hidup. Dengar ya, kita sebagai orang Kristen jangan cuma tergoda, tergiur dengan karunia rohani yang wow. Buat saya, Tuhan lebih interest dengan karakter daripada karunia. Karunia akan berakhir, karakter nggak pernah hilang. Tujuan Tuhan panggil kita is not to become supernatural, but is to become like Him. Tuhan nggak panggil kita jadi pendeta yang terkenal, yang hebat, yang luar biasa. Dia manggil kita to become like Him. Makanya saya selalu ngomong, the most yang kesalahan yang terbesar, mereka berkata bahwa mereka harus jadi yang terbaik, mereka harus jadi terkenal. The calling of the Christianity is not to become famous, is not to become rich, is not to become popular, but is to become like Him. Jadi seperti Kristus, saudara, dalam kehidupan. Saya sering ngomong sama mereka, ini yang saya bangun dalam kehidupan gereja kami. Your life, your character, your ministry must same like Jesus. That is the goal. Itu goalnya, saudara. Bukan yang lain. So, sekali lagi kehidupan penting. Akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Israel kehilangan, dia kalah total. Bangsa Israel mengalami kekalahan yang paling parah dalam sejarah peperangan. Karena tabut Allah dicuri, kemuliaan Tuhan hilang, dan di situ muncul perkataan Ikabod pertama, yaitu kemuliaan Allah hilang dari Israel. Dan yang lebih parah lagi, Hofni Pinehas mati. Imam Eli juga mati, saudara. Sekali lagi, saudara, kalau kamu merasa bahwa kenapa kok aku nggak ngalami kemenangan? Jangan-jangan ada yang jahat di mata Tuhan. Makanya orang kan nanya sama saya, gimana supaya pandemik selesai? Gampang saya bilang, kenapa pandemik nggak selesai? Saya kan nanya sama Tuhan, kenapa kok lama banget? Sampai 6 bulan, setahun, 2 tahun. Tuhan jawab, dan jawaban itu menemplak hati saya untuk berpikir, saudara. Kenapa, saudara? Tuhan bilang, karena gereja nggak taat sama pemerintah. Saya kaget, saudara. Kok bisa gitu, Tuhan? Iya. Mereka disuruh nggak usah keluar, nggak usah buat kerumunan. Malah gereja paling banyak buat kerumunan. Nggak pakai masker lagi semuanya. Dengan alasan kita ada Roh Kudus, nggak usah takut. Saya punya teman, saya bilang sama dia, kamu kemana-mana pakai masker waktu itu. Dan udahlah, nggak usah keluar dulu. Bukan takut, tapi dengeri apa yang Tuhan ngomong. Oh, tenang aja, Bet. Lu masa gak percaya Tuhan? Lu kan bergerak supranatural. Kenapa lu takut gitu? Saya bilang, enggak, gue gak takut. Tapi Alkitab berkata, ketika mengalami gini, dia kan ngomong, oh justru di tengah-tengah ini kita harus ada di tengah-tengah. Kita buat pendamaian, setuju. Tapi ada juga ayat berkata, orang berhikmat ketika ada ini dia ngumpet. Tergantung yuk dapatnya di mana, saya bilang. Jangan pakai ayat, jangan serang-serangan pakai ayat. Kalau you ngomong di sini, ada ayat saingannya, saya bisa ngomong sama Anda, gak usah berdebat ayat, saya bilang. Tiba-tiba apa? Kena COVID. Bener, sengsara, gue udah mau mati rasanya. Beneran mati, saudara. Mati, pendeta terkenal. Mati, saudara. Ada satu pendeta lagi. Oh, nggak usah percaya COVID. Pokoknya kita percaya ada darah Yesus. Dia meeting sama 11 orang pemimpinnya. 11-11-nya kena COVID. Lalu pendetanya mati. Wakil gembalanya mati. Lalu habis itu jemaatnya banyak yang mati. Saya bilang kalau gitu siapa yang salah? Nyalain Tuhan. Lalu tiba-tiba